Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Mukarram Devangka, channel pembelajaran. Oke, pada materi kali ini kita akan memfokuskan pada materi prediksi ujian sekolah dengan tema deskriptif tentang binatang dan deskriptif tentang tempat. Langsung saja kita mulai. Soal yang pertama adalah deskriptif tentang binatang. Nah, kalau ada teks seperti ini, sebaiknya kita langsung saja ke soalnya. Ya, soal number one. What is the purpose of the text? Apa tujuan teks tersebut? It is to bla bla bla. Kalau ada teks tujuan ditanyakan tentang tujuan teks, kita harus tahu jenis teksnya dulu. When I went to the Surabaya Zoo, ketika aku pergi ke Kebun Raya Surabaya, I saw an owl. Aku melihat seekor burung hantu. This owl is unique and amazing bird. Nah, burung hantu ini sangat unik dan burung yang sangat menakjubkan. It is a heavy bird and has a large head and an oval face. Dia adalah burung yang besar dan memiliki kepala yang besar dan wajah yang oval atau bulat telur. Nah, dari sini kita tahu bahwa I saw an owl ini mendeskripsikan tentang yaitu owl yang spesifik khusus, yaitu owl bukan secara umum tapi yang dilihat oleh penulis, yaitu I saw an owl. Jadi binatang owl atau burung hantu yang dilihat oleh penulis ini di kebun binatang Surabaya itu diceritakan. Berarti tujuan ini adalah untuk menceritakan spesifik. Berarti yang menunjukkan spesifiknya mana, yaitu show the step to catch an owl, menunjukkan langkah-langkah untuk menangkap burung hantu. Nah, ini kalau langkah-langkah itu text prosedur. Entertain the reader about the owl's head, untuk menghibur pembaca tentang kepala owl. Itu bukan. Entertain itu berarti teksnya berbentuk naratif. Yang berikutnya, describe specific animal. Nah, inilah yang itu mendeskripsikan specific animal, yaitu binatang khusus. Namely, yaitu an owl in the zoo, yaitu burung hantu di kebun binatang. Jadi jelas jawabnya adalah C. Number 2, what is owl's food? Apa makanan dari owl itu? Cari yang kata-kata makanan, yang makanannya yang mana? Ya mungkin tidak ada persis kata food, nggak ada, tapi maksudnya ya yang dimakan. Kalau kita cari seperti ini tadi, baris berbaris, harus sabar, telaten. The owl has round eyes. Burung hantu itu memiliki mata yang bulat. Its eyes are large and are locked in the school. Jadi matanya itu besar dan terkunci di tengkorak. Itu tengkorak ya. It means itu berarti the eyes, matanya, cannot rotate, tidak bisa berputar independently, secara bebas. Dari kata dasar dependent itu terikat, kalau in tidak terikat berarti bebas ya. They are typically solitary. Nah, burung hantu itu bertipe solitary, yaitu menyendiri. Nah, though the owl is typically solitary, meskipun burung hantu itu jenis yang menyendiri, it also lives in a group. Dia juga hidup dalam kelompok. The owl hunts mostly small mammals. Jadi burung hantu itu berburu. Nah, berburu mostly small mammals, insects and other birds. Jadi berburu mamalia kecil, serangga dan burung-burung. Nah, meskipun di sini tidak ada kata-kata makan, tetapi di sini berburu lah, berburu otomatis untuk dibuat makanan. Berarti jelas kita jawabnya adalah small mammals, insect and other birds. Berarti yang cocok mana jawabnya? Flower enggak, insects ada, plant enggak ada, big mammal bukan, yaitu small ya. Jadi jawabnya adalah B. Number 3. It is heavy bird and has large head. Dia adalah burung yang besar dan memiliki kepala yang besar pula. The word it, kata it, di dalam kata ini adalah refers to, mengganti. It ini mana nih? Nah, ini berarti it is a heavy bird. Dia adalah burung yang besar. Dia siapa? Cari telusuri kata atau kalimat sebelumnya. This owl is unique and amazing bird. Nah, jelas di sini adalah menggantinya adalah the owl. Berarti jamnya apa? Berarti adalah D.
Next, berikutnya. Number 4. Why can the eyes of owl not rotate independently? Mengapa can dapat the eyes mata owl tidak berputar lah? Jadi mengapa mata burung hantu itu tidak bisa berputar secara bebas? Nah, kamu cari tadi ini. Ini it means itu artinya the eyes cannot rotate independently. Lah itu artinya apa? Lah ini kalimat sebelumnya ditelusuri. Its eyes are large and are locked in the skull ya. Jadi matanya itu besar dan terkunci. Nah, karena jawabnya adalah besar dan ini berarti jawabnya yang mana? The eyes are large. Betul, matanya besar, tapi bukan hanya besar, tapi dan lock. Nah, ini sebetulnya karena tidak bisa bergerak, tidak bisa berputar itu karena terkunci tadi. Ya, bukan the eyes cannot see in the darkness. Tidak dapat melihat di dalam kegelapan, bukan. Ya, oke. Number 5. They are typically solitary. The word solitary means, kata solitary tadi saya katakan terjemahkan berarti solitary itu menyendiri. Yang menyendiri yang mana? Kolektif itu secara kolektif, secara berkumpul. Variety bermacam-macam. Social itu sosial berarti bermasyarakat. Alone sendiri. Berarti yang kira-kira solitary berarti apa? Jadi ya, apa itu alone. Oke, next. Go on. Nah, sekarang kita this museum is located in Ambarawa. Ini berarti tentang museum. Nah, bacaan yang panjang ini sekali lagi langsung soalnya. Nah, what was the Ambarawa called during the Dutch colonial government? Ingat, kosakata perlu dicatat ya. Ya. What was the Ambarawa called? Ambarawa kata tanya dalam bahasa Inggris itu di depan, tapi menerjemahkannya tidak selalu di depan, tapi sesuai dengan konteksnya. Bukan apa Ambarawa disebut, bukan, tapi what was the Ambarawa called. Nah, jadi Ambarawa disebut apa during, selama the Dutch, Belanda, kolonial government, pemerintah. Jadi pemerintahan. Jadi diterjemahkan Ambarawa disebut apa selama pemerintahan penjajahan Belanda. Cari yang ini, cari ada kata during colonial government. Nih, dari awal nih, Ambarawa cari, pokoknya telaten, harus telaten, jangan sampai tidak telaten. Ambarawa was a military city during the Dutch colonial government. Nah, ini sudah kecekal jawabannya, sudah kena. Ambarawa was a military city during the Dutch colonial government. Berarti jawabnya apa? Military city. Mana jawabnya? Ya, berarti jawabnya adalah A. Kita terjemahkan. Ambarawa merupakan kota militer, kota tentara selama, during selama, jadi apa itu? Belanda kolonial government, pemerintahan kolonial Belanda. Oke. Number 7. Why was the Ambarawa Railway Museum established? Why was? Kenapa? Di Ambarawa Railway Museum, museum kereta api Ambarawa, established, dibangun, didirikan. Cari yang kata-kata Railway Museum established. Tadi sudah sampai sini ya. The King William ordered. Kemudian nah, kata-kata itu the Ambarawa Railway Station was built on ini square back then. Kemudian yang ditanyakan adalah museumnya yang kenapa ya. The Ambarawa Railway Museum was, lah ini sudah ketemu. The Ambarawa Railway Museum was established much later on October the 16th, 1976 in the Ambarawa Station to preserve the steam locomotive. Nah, ini sudah tahu jawabannya. Berarti Museum Kereta Api Ambarawa dibangun jauh setelah itu, yaitu pada tanggal 16 Oktober tahun 76 di stasiun Ambarawa to preserve, untuk menyajikan the steam locomotive, yaitu kereta api uap, lokomotif uap. Nah, berarti jawabnya adalah to preserve the steam. Jawabannya dipegang dulu, entah ditaruh di A, B, C, D, nggak peduli, harus jawabannya dipegang dulu. Berarti jawabnya mana? To build new railway museum, bukan, to transfer government. Nah, ini jawabnya udah ketemu, yaitu cocok dengan ini ya. Jadi tadi to preserve ini. Oke. Nah kemudian, oke. Sekarang tentang Kediri. Nah, sekali lagi, what does the above text tell us about? Jadi, teks itu berisi tentang apa? Teks itu berisi tentang apa? Kita cek. Nah, Kediri is name of a town. Kediri adalah nama sebuah kota.
It is situated in a valley between the Cloud and Willis Mountains. Kediri terletak, situasi bukan situasi tapi terletak ya. Kediri terletak di lembah between antara the Cloud and Willis Mountain, Gunung Cloud dan Willis, and inhabited dan didiami, atau ditinggali, di tempat tinggali by about 1.3 million people, sekitar 1,3 juta penduduk. Nah, in the center of the town, di pusat kota, there is a large hill, ada bukit yang besar, which is called, yang disebut the Datok Mountain, disebut Gunung Datok ya. Because of the topography of the region, karena topografi dari daerahnya itu, Kediri is called a chili town. Kediri disebut kota chili. Chili itu apa? Cabai ya. By the local, oleh masyarakat sekitar, penduduk setempat. There is a big river called Brantas cutting off the center of the town. Ada sungai yang besar yang disebut Sungai Brantas, cutting off, membelah. Itu. Apakah sejarah Kediri? Kalau sejarah berarti awal mulanya, ya. Awal mulanya apa? Di sini kan tidak ada awal mulanya. Kalau the description jelas ini adalah description of Kediri. Kalau the famous product of Kediri, kalau famous terkenal, produk Kediri. Jadi produk Kediri yang terkenal ini paragraf 1 itu belum sampai ada itu ya, belum ada kata-kata produk. Nah, kalau the people, masyarakat, ini tadi menjelaskan Kediri, berarti yang paling tepat adalah the description of Kediri. Nomor 9, which one has a distinctive taste? Manakah yang memiliki taste, rasa distinctive itu spesial, khusus, yang distinctive, yang berarti cari yang namanya distinctive. Kata di sini tadi ada, sudah nggak ada. Bisa cari kata-kata. Nah, ini ada distinctive taste. Ini distinctive taste. Kita baca awalnya. Nah, ini. This highly nutritious food is delicacy of Kediri and has a distinctive taste. Nah, this itu ini highly tinggi, nutritious itu gizi food. Makanan bergizi tinggi ini, makanan bertinggi gizi ini adalah kelezatan kota Kediri dan memiliki rasa khas atau khusus. Nah, berarti makanan bernutrisi tinggi ini apa? Nah, ditelusuri kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya adalah ini. Beside the temples, Kediri is also famous for its products like cigarettes and a special kettle or bean curd. Selain candi, Kediri juga terkenal akan produk-produknya seperti rokok dan jenis tahu atau, nah ini tofu ya tahu, bean curd juga tahu. Nah, berarti sing mempunyai makanan bergizi tinggi ini, makanan bergizi tinggi berarti apa tadi? Yaitu bean curd. Berarti jawabnya apa? Adalah ini, the bean curd. Kalau the highly nutritious food, betul Pak. Nah, ini sing terasa ada rasa khas yang mah. Ini highly nutritious food. Betul, tapi kan apa? Nah, nutrisi food kan macam-macam, tidak tentu. Jadi tidak bisa dikhususkan ini ya. Ini kan masih umum. Nah, berarti yang paling tepat adalah the bean curd. Oke. Next, number 10. Those who do not work here, bagi mereka who, yang di sini bukan siapa ya, yang do not work here, yang tidak bekerja di sini, last sentence, kalimat terakhir. Those work refers to, kata those mengacu pada apa? Cari kata terakhir yang mana? Oh nih, those who do not work here. Jadi bagi mereka yang tidak, those itu ya, tapi ini diterjemahkan mereka. Bagi mereka yang tidak bekerja di sini adalah menjadi petani atau pedagang. Nah, bagi mereka siapa? Telusuri kalimat sebelumnya. Most of the local people work in factory. This factory. Sebagian besar penduduk lokal bekerja di pabrik ini. Pabrik apa? Nah, telusuri lagi. Jadi karena yang ditanyakan bagi mereka yang tidak bekerja di sini. Sini apa berarti? Sini pabrik
di sini pabrik ya, berarti mereka siapa? Yaitu mereka most of the local people. Jadi jamnya adalah local people. Nah, kita terjemahkan tadi sampai sini. This highly nutritious tadi sudah. Kemudian this cigarette, the cigarette factory dominates the town economy and employs the majority of the women labor force. Ya, perusahaan rokok mendominasi ekonomi kota dan mempekerjakan and employs to mempekerjakan the majority mayoritas of the women wanita labor force, jadi tenaga kerja wanita. Jadi mayoritas tenaga kerja wanita itu bekerja atau mendominasi di perusahaan rokok. Kediri and cigarette factory are inseparable. Kediri dan perusahaan rokok are inseparable. In tidak separatis, dari separate itu pisah, able bisa. Jadi Kediri dan pabrik atau perusahaan rokok tidak terpisahkan, and it is considered, dan itu dianggap the biggest cigarette factory, dianggap sebagai perusahaan rokok terbesar in Indonesia. Nah, tadi most of the people who work in this factory. Jadi sebagian besar penduduk lokal bekerja di pabrik ini. Pabrik apa tadi? Pabrik rokok. Jadi terus diteruskan itu. Oke, this is the end of latihan soal untuk descriptive text untuk ujian sekolah. Thanks for watching this video. See you on the next topic. Latihan soal ujian sekolah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.